رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahman. Amma ba'd. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil wa bis sanad muttasil imam al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a fi qulubihi wa bikum fid darain amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Amin. Ya Fattahu ya Alim. Amin. Iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal fahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah mulik. Amin. Afati dunya wal akhirah wa la tasruq tanaza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Rabbana وفقنا واشفِ مرضانا آمين. وصلح أجسادنا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. والحمد لله Alhamdulillahirabbil alamin. Asyrul muslimin rahimakumullah, yang terhormat pengurus dan pimpinan Hotel Mulia, Bapak Ibu hadirin dan jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di musalla yang kita banggakan ini. Kita hormati ini, untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak-bapak hadir di majelis Quran sore ini. Saya doakan semuanya masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Anaknya saleh. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Dan bisa husnul khotimah. Sore ini kita akan melanjutkan kembali tafsir surah Al-Mujadalah pada halaman 11 baris Ketiga, empat ya. kata Allah. La tajid innallaha qawiyyun aziz. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, innallaha qawiyyun. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna yusadiquna man haddallaha wa rasulahu walau kanu ayil muhaduna aba'uhum ayil mu'minina aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum
bal yaqsidunahum bisu'i wa yuqatilunahum alal iman kama waqa'a li jama'atin minas sahabati radhiyallahu anhum ulaika allazina la yuwaddunahum kataba asbata fi qulubihim al-imana wa ayyadahum binur minhu ta'ala wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum bi ta'atihi wa radu anhu bi thawabihi ulaika hizbullah yattabi'una amruhu wa yajtanibuna nahyahu alla inna hizballahi humul muflihun al-faizun. Ya. Sadaqallah. Bapak Ibu dan Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, Pak Haji Misku yang kita hormati, sore ini kita akan melanjutkan kajian ayat-ayat terakhir surat Al-Mujadalah. Kalau kan lalu kita membicarakan sifat-sifat orang munafik, baik munafik besar maupun munafik kecil. Nah, hari ini atau sore ini Allah akan memperkenalkan seperti apa orang yang faizin itu, orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang di dunia senang, di akhirat bahagia. La tajidu, kamu tidak akan mendapatkan kauman, sesuatu kaum, yu'minuna billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir, kiamat. Yuwaduna, berkasih sayang. Yusadiquna, mereka bersahabat. Man hadallah wa rasulah, dengan orang-orang yang menantang Allah dan Rasulnya. Ayat ini ingin memberikan kepastian. Orang yang dalam hatinya ada iman, baik iman kepada Allah maupun iman pada hari kiamat, gak mungkin berteman dengan musuh-musuhnya Allah. Artinya tidak mungkin mereka bergaul, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang sepanjang hidupnya menentang Allah, memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya. Kenapa? Karena tidak mungkin iman dengan kufur jadi satu dalam satu wadah. Kalau iman ya iman gitu. Kalau imannya kuat, hatinya akan dikuasai oleh imannya. Sementara kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan akan disingkirkan. Walau kanu, sekalipun orang-orang itu katanya ayul muhaduna, yakni orang-orang yang menantang itu aba'ahum, bapak-bapak mereka. Jadi meskipun bapaknya itu orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, anaknya anak yang soleh, imannya bagus, akhlaknya bagus, anak dengan model seperti itu tidak akan bisa berkasih sayang, bersikap yang baik kepada ayahnya. Kenapa? Karena beda. Ayil mukminin, yakni orang-orang yang beriman, au abana'ahum, atau anak-anak mereka. Jadi begitu sebaliknya, kalau bapaknya orang beriman, anaknya kufur, nggak mungkin dia bisa akur, nggak bisa hidup bersama-sama secara lahir batin. Kenapa? Karena berbeda. Ada beda antara iman dengan kekufuran. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Bisa jadi kita semua beriman, tiba-tiba ada di antara keluarga kita mungkin sepupu atau saudara yang agak jauh ya, dengan kita, agamanya lain. Kalaupun dia bersaudara, tapi cuma lahiriah doang, tidak sampai ke batinnya. Kenapa? Karena ada beda antara iman dengan kufur. Au asyiratahum, ataupun keluarga mereka. Asyirat itu keluarga dekat. Bal yaksidunahum, tetapi mereka itu bermaksud kepada mukminin bisu, berbuat buruk. Pasti karena beda keyakinannya, pasti tidak akan saling menyayangi. Apa maknanya? Dalam Islam
Kita diajarkan untuk saling menghormati siapa aja. Tetapi ketika itu menyangkut akidah, lakum dinukum waliyadin. kita bisa punya teman siapa aja, kita bisa bergaul dengan siapa saja, kita bisa berkenalan dengan siapa saja. Tapi ketika menyangkut akidah, kita diajarkan buat kamu agama kamu, buat saya agama saya. Apa artinya? Kalau menyangkut akidah, tauhid gitu, mesti ada beda. Tapi kalau menyangkut dinas, pekerjaan sehari-hari, kita bisa kerjasama dengan baik. Misalnya satu bagian misalnya ada yang bukan Islam, kita tetap bisa kerjasama dalam hal-hal yang bersifat teknis pekerjaan. Tapi ketika menyangkut akidah, nah di situ ada beda. Gitu katanya. Kama waqali jama'ati minas sahabah, sebagaimana yang terjadi terhadap segolongan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sahabat Nabi banyak yang memang sahabat Nabi dari awal ikut Nabi, dari Mekah ikut Nabi sampai ke Madinah, tapi masih punya saudara yang bukan Islam, masih punya kerabat yang bukan Islam. Dari sudut ayat ini tidak mungkin bisa dipersatukan. Tetapi meski begitu tetap mesti dihormatin. Contoh soal, Siti Aisyah punya kakak namanya Asma. Ketika Asma kedatangan ibundanya itu masih musyrik. Asma bingung. Kakaknya Siti Aisyah ini bingung gimana? Dihormatin salah, nggak dihormatin gimana? Maksudnya disediain makanan, disediain minuman karena orang tua datang, takut salah. Nggak dihormatin, masa orang tua datang nggak dihormatin? Akhirnya dia mengutus seorang utusan nanya sama Nabi, apa yang mesti saya lakukan ya Rasul ketika ibu saya datang ke rumah saya, sementara ibu saya masih musyrikah? Kata Nabi, hormati ibu, sediakan yang memang kamu punya. Sebatas itu kita disuruh. Disediain makanan, disediain macam-macam. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, ibundanya yang tadinya musyrik kemudian masuk Islam. Kenapa? Karena kagum. Ternyata Islam tidak seperti yang dibayangkan orang. Ulaika katanya, mereka itulah alladzina la yuwadunahum, ialah orang-orang yang tidak saling berkasih sayang dengan mereka. Orang mukmin tidak mungkin berkasih sayang dengan orang-orang musyrik. Kataba, yang Allah telah menanamkan, akbata, telah menetapkan fi qulubihimul iman, keimanan dalam hati mereka. Jadi orang yang hatinya dikuatkan Allah dengan iman, gak mungkin dia bisa berkasih sayang dengan orang yang tidak beriman. Wa yadahum biruhim minhu, dan menguatkan mereka dengan pertolongan, binur, dengan cahaya, minhu, daripadanya, dari Allah. Jadi orang yang hatinya beriman itu disinari oleh nur Allah. Bapak nih mau duduk-duduk gini, itu karena ada nur dari Allah, nurul iman. Nur itu kemudian masuk ke dalam hati kita, membuat kita kemudian mau berbuat baik. Kalau nggak punya iman, nggak punya nur, nggak mau kayak gini-gini nih. Nah, ngapain ngaji-ngaji gitu katanya? Emang guru cuma satu katanya. Di rumah juga banyak. Ya, lebih senang memilih yang lain dibandingkan yang ngaji. Padahal ngaji begini menurut saya untung Pak. Cuma tinggal duduk doang, ya kan? Duduk, ruangnya ber-AC, karpetnya empuk, airnya banyak. Dengerin aja dapat pahala. Pahalanya besar. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Nah, orang-orang yang dalam hatinya ada iman, Allah perkuat dengan nur ilahi, biruhim minhu. Ruh di sini artinya nur. Wa yadkhiluhum, katanya, dan memasukkannya mereka itu jannatin, ke dalam surga-surga. Jadi Allah menjanjikan siapa saja orang hatinya ada imannya akan diperkuat oleh nur Allah,
Dan dengan itu dia akan dimasukkan ke jannat, surga-surga. Kalau satu jannah, pakai tak marbutoh. Kalau banyak jannatin. Tajri yang mengalir di bawahnya tahtil anhar, sungai-sungai. Artinya apa? Allah ingin melukiskan, mengilustrasikan betapa indahnya surga. Di sekitar tempat kita bakal tinggal di surga itu ada sungai yang mengalir banyak. Ada sungai yang air terbuat dari laban, dari susu. Susunya nggak pernah basi. Sungai yang terbuat dari asal, madu. Sungai yang air terbuat dari khamar. Ada sungai yang airnya terbuat dari air biasa, tapi jernih, bagus, nggak pernah putus. Itu mengilustrasikan betapa indahnya surga. Dan surga itu seluas langit dan bumi. Artinya Bapak nggak usah khawatir. Nggak Publik masih lega. Nggak kebagian. Tinggal mau beli apa enggak? Belinya sekarang, mulai sekarang. Kapan belinya? Ya sekarang. Caranya gimana? Sholat, ibadah, berbuat baik itu. Kita lagi beli surga tuh. Bapak di sekarang ini beli surga. Cicil. Makin banyak belinya, makin besar pengorbanannya, makin bagus surganya. Jadi persoalan tuh, apakah mungkin kita nanti kalau masuk surga bisa ketemu sama keluarga, ketemu istri, ketemu anak? Menurut surat Ar-Ra'd ayat 27 ketemu, bisa ketemu sama istri, ketemu dengan anak, ketemu dengan keluarga. Itu cara Allah menghormati dan memuliakan orang yang beriman dan beramal saleh. Bisa ketemu, asal tadi semuanya sama, mukmin, beriman, istrinya beriman, anaknya beriman, sama, ketemu. Itu balasan Allah tuh. Makanya keluarga itu bagaimana orang tuanya, tergantung bapaknya nih. Kalau bapaknya lurus, lempeng, benar, istri anaknya ngikut. Buat bebet. Iya. Kan ada pepatah dalam bahasa lokal ya. Swargo nunut, naroko Katut. Jadi bagaimana tuh orang tua suami itu? Bagaimana dia memerankan dirinya yang dengan posisi seperti itu, dia bisa ngajak istrinya, bisa ngajak anaknya, bisa ngajak cucunya bersama-sama masuk surga. Itu sebabnya seorang bapak itu punya tanggung jawab yang tidak kecil. Menikah tuh bukan cuma duduk bersanding di pelaminan bersama istri, senang-senang, bukan. Saya punya tujuan masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jelas banget. Ya orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Jadi seorang suami punya tanggung jawab bagaimana menyelamatkan dirinya, istrinya dan anaknya, cucunya sekalian sama-sama masuk surga. Itu sebabnya Quran akan menerangi, memberikan panduan gini kalau Anda mau masuk surga. Artinya ngaji tafsir tetap perlu, karena dia akan memandu. Kalau sudah masuk surga, khalidina fiha, mereka akan kekal selamanya di dalamnya. Jadi masalah nih, jadi dalam masalah ilmu tauhid, Allah kekal, surga kekal. Bagaimana nih maksudnya nih? Kalau khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, sementara Allah juga kekal. Para ulama ahli tauhid seperti Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan kekalnya Allah kekal hakiki. Allah kan bersifat bako, wujud, idam, bako, ada kan? Ada. Allah tuh bako tuh kekal, tetap, nggak berubah. Nah, Allah itu bakonya bako hakiki, mutlak tidak bisa ditawar. Tapi kalau bakonya surga, bako aridi, dia kekal karena ada yang mengekalkan. Oh iya. Kalau Allah kekal dengan sendirinya, karena memang zatnya kekal, ya bako, dia tetap. Itu sebabnya ada kan di Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Semua yang ada di atas muka bumi akan fana. Fana itu binasa, bakal rusak. Rumah, harta, pangkat, jabatan, keluarga akan berpisah. Wa yabqa, yang bakal tetap, yang tidak akan berubah, wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Kalau baca terjemah begitu wajah. Iya, Bahaya. Bahaya. Kata para ulama ahli tafsir, ketika Anda membaca Quran dengan diterjemahkan, dan terjemahnya itu kalau diterjemahkan seperti itu akan membahayakan akidah, maka tidak bisa belajar Quran hanya diterjemah, mesti dengan tafsir dan takwil. Kalau ditafsir juga belum tentu tepat. Nah, model-model ayat kayak begitu mesti dengan takwil. Takwil apa tuh? Menetapkan makna yang paling mendekati dibandingkan makna yang lain. Jadi wayabqa wajhu rabbika, yang kekal tetap tidak berubah, wajah Tuhanmu, bukan wajah kayak begini, bukan. Tetapi apa? Zat Tuhanmu. Ya, ketika bumi habis, harta habis, anak, pangkat, jabatan, kedudukan akan binasa. Yang tidak akan binasa cuma satu, zatnya Allah. Jadi belajar Quran mesti pakai panduan. Yang diajarkan seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga nggak bisa kalau mempelajari Quran cuma huruf per huruf aja. Contoh lagi nih, ada ayat bunyinya yadullah fawqa aydihim. Kalau diterjemahkan, yadun itu tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau begitu terjemahnya timbul masalah. Apa iya Allah punya tangan? Kalau punya tangan segede apa badannya? Kalau punya tangan, kalau gitu Allah nggak beda dengan makhluknya. Kalau begitu kata yadullah di situ tidak bisa dimaknai dengan tangan. Kalau dimaknai dengan tangan maka kita masuk kelompok mujassimah. Mujassimah itu kelompok yang mengatakan Allah punya jisim, jasmani, punya jasmani, punya jasad. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang kata yad di situ bukan tangan, tapi kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka manusia. Maknanya apa? Sehebat apapun manusia berkuasa, dia tunduk pada kuasa Allah. Setuju nggak? Setuju. Bapak lihat faktanya, Fir'aun kayak apa kuasanya dia? Tapi dia mesti menghadapi kuasa Allah, nggak bisa, dia tenggelam juga dia. Korun kaya raya, saking kaya sampai orang nggak kilo dengan kekayaan dia. Dia punya anak buah, asisten rumah tangga 4.000 orang. Asistennya doang tuh. Ya, tiap asisten itu dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih harta. Gitu. Tapi Korun yang begitu kaya, sayang dia kufur, syirik, dibinasakan Allah, tenggelam. Apa maknanya? Nggak bisa kita tidak tunduk pada kuasa Allah. Nah, akibatnya gimana? Karena kita sadar yang berkuasa itu yang mutlak cuma Allah, kita mau dengan senang hati sholat, ibadah. Jadi ngaji akidah itu kaitannya dengan syariat. Ngaji ilmu tauhid kaitannya dengan ibadah. Jadi kenapa kita ibadah? Karena kita tahu yang maha kuasa Allah, yang maha perkasa Allah. Nah, radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Ditaati karena taatnya. Jadi kalau bapak dan kita semua pengen dapat ridhonya Allah, sederhana jawabannya. Selama hidup di dunia, jadilah taat pada Allah. Taat, patuh. Saya lihat si orang fakta mulia ini patuh pada Allah. Amin. Ya, biar sibuk tetap sholat. Kalau bapak kerja tapi nggak sholat rugi. Cuma dapat uang tapi nggak dapat pahala. Jadi kalau gitu mana? Bekerja mesti disertai dengan bersyukur. Bersyukur gimana? Sholat. Kenapa kita sholat? Karena kita sadar yang maha kuasa cuma Allah. Nah melalui sholat kita dapat nanti nurnya itu, biruhim minhu.
Nur ilahi, yang nur itu akan menembus semua yang ada di dunia ini. Bapak tahu Sayyidina Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu waktu masih musyrik, bengis Pak. Anaknya lahir perempuan, dia nggak banyak cincong, digali aja kuburan, tanam tuh anaknya mati, kubur hidup. Tapi orang yang begitu keras, begitu bengis, begitu mendengar adiknya baca Quran, luluh hatinya. Dia bilang sama adiknya, anterin saya ke tempat Muhammad, katanya. Adiknya nggak mau, anterin, nggak mau bang. Setelah 3 kali minta dianterin, adiknya ngasih syarat, saya mau nganterin abang, katanya. Kalau abang tidak menyakiti Rasulullah, enggak, pasti saya nggak akan menyakiti. Benar dianterin tuh. Sampai di depan Rasulullah, Umar bin Khattab dengan mantap mengucapkan syahadat. Kenapa? Ngedengar Quran. Makanya kalau maulid kan suka ada tuh, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Ada kan? Ada. Anta syamsun, anta badrun, katanya. Kalau dalam syarahnya itu, anta kasyamsi, engkau bagaikan matahari. Anta badrun, anta kal badri, engkau bagaikan rembulan. Kau ini Nabi Muhammad. Tapi katanya, anta nurun fauqa nuri, cahayamu ya Rasul di atas seluruh cahaya yang ada di dunia. Kalau matahari cuma bisa menyinari manusia di waktu siang, itu juga luarnya doang. Kalau bulan hanya menyinari manusia di atas muka bumi di waktu malam. Tapi nur Nabi Muhammad bisa menembus jantung hati manusia. Dia bisa merubah hidup manusia. Contohnya Umar bin Khattab. Nur itu yang mahal, makanya bagus Bapak kalau sholat jangan lupa tuh. Allahu menawwir qalbi bi nurika. Atau kayak waktu kita ngaji tadi awal. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan ma'rifat kepada Engkau. Kalau tiap ngaji begitu lama-lama kan dapat nur juga dong. Alhamdulillah. Nah, saksi ngaji nur berapa tahun nih? Tahun. Jadi Allah ridho pada mereka, waradu anhu, mereka pun ridho pada Allah, puas. Ridho atau puas? Kenapa puas? Bisawabi, karena pahala Allah yang diberikan kepada mereka yang beriman dan berbuat taat. Tak kira-kira ini duduknya Bapak sekarang. Duduknya sekarang yang 1 jam saja sampai dengan sholat 1000 rakaat. Apa maknanya kalau kita sholat 1000 rakaat sampai semalaman nggak kelar tuh? Iya, betul. Kayak apa tuh badan capek. Tapi ngaji cuma sebentar sini. Berkaat. Terus 1000 rakaat. Sambil merem-merem ayam boleh dah. Allah tawab tuh pahalanya besar sekali, jadi untung. Kalau mau bisnis sama Allah, untung. Allah baik banget. Berehan dan barahan tuh. Berehan. Dermawan, ngasih aja gitu. Buat Allah sih ngasih kita 1000 rakaat enteng. Sayang Pak. Menurut saya sih kalau ada kesempatan ngaji gini kita nggak manfaatin, kita rugi. Untungnya besar loh. Cuma ngaji sebentar kita dapat pahala. Makanya dikatakan waradu anhu, mereka ridho dengan balasan Allah. Ulaika, mereka itulah Hizbullah, golongannya Allah. Maksudnya yattabi'una amrahu wa yattanibuna nahyahu. Orang yang ketika di dunia mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau kepengen dapat ridho Allah gampang. Semua perintahnya jalanin aja semampunya. Semua larangannya jauhin. Selamat pasti. Jadi bagaimana kita bekerja di hotel mulia, bekerja tetap dapat, hidup selamat. Di dunia selamat, di akhirat masuk surga. Amin. Itu aja sederhana. Jadi nggak muluk-muluk. Quran gitu. Ala inna hizballahumul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung, muflihun. Kalau Imam Suyuti bilang al-faizun, orang yang sukses. Jadi kalau mencari orang yang sukses, siapa itu? Beriman kepada Allah, taat dalam melaksanakan ibadah, dapat ridhonya Allah. Alhamdulillah.
Selesai ini surat Al-Mujadalah. Habis kan kita? Habis 2 juz ya. Senang guys dulu. Satu lagi ya, nanti kita pesen dulu. Ini masalahnya di Berapa? Insya Allah. Yang ini apa? Yang nyetak ini orang Sukabumi. Di sana ada pesantren di Sukabumi ini, di Tipar. Mahfud itu setiap Ahad dia ngajarin tafsir. Terus dia ngajar gitu, terus muridnya nyatet. Catatannya dikumpulin jadi gini. Terus dia punya anak pesantren, punya pencetakan, dibikin dicetak di pesantren sana. Saya pernah berapa kali ketemu sana sama Kiai Mahfud. Sampai sini, alhamdulillah. Lumayan ya, sudah 2 buku ya, 2 kitab ya. 2 juz. Kalau bahasa kampung ada pembolehannya, ngaji ada hasilnya gitu. Baik, silakan siapa yang belum jelas. Jawab mungkin. Boleh. Nanyain. Ya, Assalamualaikum. Tadi kan dijelaskan beberapa ada penjelasan tentang kenikmatan surga. Bagi laki-laki kan biasa disediakan ya taruhlah bidadari atau apa segala. Sementara kita kumpul minta doa berkumpul sama anak istri. Ada perasaan kita cemburu pada waktu saat di surga. Sekarang begini ceritanya. Di dunia aja kita melihat istri kita bergendong atau istri ada laki-laki lain kita cemburu. Sementara kan kenikmatan laki atau perempuan di surga itu sama. Mereka mungkin juga akan dapat bidadara barangkali atau dapat kenalan dengan cowok-cowok atau bidadara. Ada nggak perasaan cemburu kita sama hal-hal seperti itu? Di Quran ada tuh, yunziul ghal di qulubihim. Allah mencabut rasa dendam, benci, marah gitu di hati orang yang masuk surga. Jadi di surga itu nggak ada benci, nggak ada cemburu, nggak ada marah. Saya pernah tanya sama ahli tafsir dari Mesir, kalau satu laki-laki diberikan oleh Allah balasan berupa 7 bidadari, satu laki-laki 7 bidadari, sementara istrinya 1, jadi 8 istrinya. Itu saya tanya, itu kalau istri punya istri 8, kalau saya senang sama yang 1, yang 7 ngiri dong? Enggak, katanya. Kalau Anda menyentuh yang 1, rasanya 8. Enggak ada tuh di bidadari. Jadi 8-8-nya merasakan sentuhan itu. Jadi nggak ada giri, nggak ada marah, nggak ada benci, nggak ada dendam. Nikmatnya tuh ya. Dan di sana bukan syahwat yang berkembang, tapi cinta yang murni. Ada selang. Nah, dan orang tidak akan nyeleweng. Pertanyaannya, Profesor Wahbah kemudian mengajukan pertanyaan, mana lebih bagus istri yang manusia dengan bidadari? Gitu. Profesor Wahbah mengatakan sejumlah dalil bisa diangkat, gitu ya, bahwa istri itu selama dia beriman pada Allah dan masuk surga bersama suami, dia lebih mulia, lebih bagus dibandingkan bidadari. Ratunya. Dan istri bapak nanti di surga baru lagi, muda lagi, nggak ada tua, sama semua umurnya, Umur 18. muda semua gitu. 18. Dan nanti Belum balik. istri kita itu di surga termasuk bidadari. Gitu. Allah mengatakan inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Sesungguhnya kami akan menciptakan wanita di dunia ini yang masuk surga semuanya baru. Jadi wanita di surga itu baru semua, tidak seperti yang sekarang. Baru artinya muda lagi. Faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka istri-istri itu termasuk bidadari abkara. Abkara itu bikir. Bikir itu perawan. Jadi setiap hari istri bapak dan bidadari yang
menemani bapak di surga itu tiap hari perawan. Saya tanya sama guru dari Mesir itu, kalau tiap hari perawan emang nggak pernah disentuh sama lakinya? Disentuh, paham dong? Ya. Asal habis disentuh perawan lagi. Otomatis. Jadi tiap hari tuh pengantenan terus tuh. Pengantenan baru terus. Nggak pernah ada videonya kayak gitu. Iya betul. Dan di surga itu enak, teduh, nyaman. Ada satu pohon di surga saking luasnya tuh, kalau jalan dari ujung pohon sampai ujung ini 100 tahun baru nyampe. Wah, rindang gitu. 100 tahun jalan kaki baru nyampe tuh ke ujung. Teduh, nyaman, enak. Segala ayat. Apa segala ayat? Semuanya ada. Segala hal. Dan tidak nunggu. Kalau di surga kita tidak perlu nunggu. Misalnya kepengen anggur misalnya gitu. Begitu kepengen langsung tersedia. Gak usah nunggu matang dulu, nanam dulu, gak usah. Allah itu jawabannya atas amal kita di dunia. Ya Allah. Gak ada yang bosen. Dan orang nanti di surga bisa plesir. Kalau Bapak misalnya Darussalam, surga Darussalam, Bapak bisa plesir ke Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Plesir gimana? Ada alat? Nggak ada. Ada alat transportasi buruk. Buruknya banyak, Pak. Bapak bisa ketemu Nabi Muhammad di Jannatul Firdaus, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim. Jadi nggak bosen, seneng. Nggak ada kata bosen, nggak ada kata capek. Soalnya nggak sakit, kan? Nggak ada sakit prostat. Tahu dulu. Sehat terus, sehat. Karena seluruh yang disediakan Allah tuh tersedia dengan sangat tepat dan tidak akan menimbulkan penyakit. Mudah-mudahan ya. Pertanyaan, apa ia masuk surga? Masuk. Jadi menurut Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah. Tiap-tiap umatku akan Allah masukkan ke dalam surga. Pasti itu, Pak. Hadis Bukhari Muslim. Illa man aba, kecuali siapa yang nggak kepengen. Hadis itu memberi jaminan siapa saja asal umat Nabi Muhammad bakal masuk surga selama dia tidak syirik. Jadi selama kita tidak syirik, kita punya hak masuk surga. Persoalannya, ada yang masuk surga langsung, ada mampir dulu. Nah itu mampir dulu ya. Terserah apa dah. Mau mampir apa langsung nih? Ya, gas. Jangan pakai mampir, capek Pak. Ada orang masuk neraka tapi tidak abadi, tidak khalidina fiha abada. Siapa orang masuk neraka tapi tidak abadi? Al-muslim al-asi, muslim yang maksiat. Sebelum wafat dia belum taubat. Jadi gitu wafat dia belum sempat taubat, itu bakal masuk neraka. Makanya tuh doa yang biasa kita baca tuh doa selamat tuh, jangan lupa tuh Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil din wa afiatan wa ziyadatan Fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, kami mohon pada Engkau berikan saya kemampuan bertaubat sebelum datangnya kematian. Supaya itu Pak, supaya nggak masuk neraka. Itu sebabnya Nabi Muhammad nyontoin kalau kepengen bisa langsung masuk surga, katanya jangan tinggal istighfar setiap hari 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali. Itu kalau dibaca nggak sampai 10 menit kelar. Habis sholat, di luar sholat boleh. Yang penting 100 kali per hari. Kata Imam Ghazali, kalau orang istighfar 100 kali itu kalau ibarat hati manusia seperti baja hitam. Kalau istighfar dia digosok tuh dengan amplas, sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 100 kali. Baja yang tadinya hitam kalau digosok 100 kali kinclong, putih dia. Kalau kinclong bisa dipakai buat ngaca. Bukan baja hitam, pakai baja putih. Dia bisa memantulkan nur, bisa
bisa melihat, menangkap semua gambar apa yang ada di sekitar. Apa artinya? Kalau hati bersih, dia mudah diajak ibadah. Gasik, cepat, terengginas kalau diajak ibadah. Tapi kalau hatinya gurem, banyak kotorannya, susah, alot. Pecut dulu, pecut. Susah. Sampai double mulutnya tetap aja nggak berubah. Ya. Itu istighfar itu penting. Terserah Bapak cara ngaturnya. Itu ya. Masih ada? Baik. Jadi nanti kita usahakan, saya telepon dulu nih, mudah-mudahan minggu depan ya. Sudah ada ya. Berapa banyak ya? Sesuai ini. Kemarin berapa? Ini berapa banyak nih? 30 lebih. 30. Ya, baik. Juz ke, ini kan juz ke-8 nih. Al-juz utsamin. Nanti kita juz usabi, juz ke-6, ke-7. Ketujuh. Bukan juznya 7 tapi ini Bukunya. bukunya. Jilid. Baik, cukup dulu ya. Kita doa saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Selamatkan dari Amin. kezaliman. Ampuni ya Allah. Nanti kalau sudah aman, kita mau boleh berdoa pada Allah supaya diberi kesempatan bisa ziarah ke Masjid Aqsa. Amin. Bapak akan melihat bagaimana Masjidil Aqsa sekitarnya itu penuh dengan bekas-bekas sejarah. Lahirnya Nabi Isa, tempat orang Yahudi melaksanakan ibadah Aqsa itu. Nabi Zakaria ngurus Siti Maryam, itu tempat lahirnya Nabi Isa dan masih banyak lagi. Sekarang belum. Ya, kita minta sama Allah supaya dibebaskan terus Aqsa dari kungkungan kekuasaan Yahudi. Pada hari ini ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana min ahli baitina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina wa jama'atina wa la siyama jam'ah mulik. Amin. Wa bi anna Allah sallimna wa sallim asy-sya'ba al-Filastin min afatid dunya wal akhirah wa la tasruq waqtana za' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa rizqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah Amin. wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dan terima kasih atas perhatiannya. قد عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل